Zubair bin Awam. Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi itu memiliki penolong dan penolongku adalah Zubair. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta bagikan videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat lagi satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Dia adalah Zubair bin Awam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya. Bagaimanakah kesehariannya, ibadahnya, keimanannya, dan perjuangannya. Nama dan keturunannya. Dia adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid al-Qurashi. Sejak kecil Zubair diasuh oleh ibunya. Ayahnya bernama Awam telah meninggal dunia ketika Zubair masih kecil. Ibu Zubair mendidik Zubair dengan didikan yang keras. Ibunya berharap agar Zubair tumbuh dewasa sebagai anak yang pemberani dan kuat. Ibu Zubair bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Tahukah kalian siapakah Safiyah binti Abdul Muttalib itu? Safiyah binti Abdul Muttalib adalah saudara kandung ayah Rasulullah SAW. Bibinya Rasulullah SAW, jadi Zubair itu sepupu Rasulullah SAW. Lalu siapakah ayah Zubair? Awam bin Khuwailid. Dia adalah saudara kandung istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid. Jadi Zubair adalah keponakan istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah, ternyata Zubair bin Awam memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Rasulullah SAW. Zubair bin Awam ini sepupu Rasulullah SAW dan keponakan istri Rasulullah, Khadijah bin Khuwailid. Zubair bin Awam lahir 15 tahun sebelum kenabian. Zubair masuk Islam. Ketika Abu Bakar masuk Islam, dia mengajak beberapa orang untuk masuk Islam. Zubair termasuk orang yang masuk Islam berkat dakwah Abu Bakar. Zubair masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Usia Zubair waktu itu kira-kira 15 tahun. Ibunya Safiyah binti Abdul Muttalib masuk Islam setelah didakwahi oleh Rasulullah SAW. Zubair disiksa pamannya. Para sahabat yang telah masuk Islam di kota Mekah mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Mekah. Begitu juga Zubair, dia banyak mengalami siksaan, hinaan, cacian, dan berbagai macam cobaan. Akan tetapi semua itu tidak menjadikannya putus asa atau menyerah. Iman yang kuat menjadikan Zubair tetap bersabar atas berbagai siksaan itu. Itulah yang membuat Zubair dan para sahabat lainnya memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Orang yang paling keras menyiksa Zubair justru pamannya sendiri yang bernama Naufal bin Khuwailid. Dia adalah orang yang paling membenci Zubair. Naufal tidak segan-segan menyiksa keponakannya dengan kejam. Naufal mengikat Zubair lalu menutupi badannya dengan sejenis tikar. Kemudian Naufal menyalakan api di kaki Zubair. Tentu panas api itu akan masuk ke badan Zubair hingga dia hampir meninggal. Naufal bin Khuwailid terus menyiksa Zubair dengan cara seperti itu. Dia memaksa Zubair untuk meninggalkan Islam dan kembali ke agama kemusyrikan.
Walaupun usia Zubair masih muda, tetapi iman Zubair sangatlah kuat. Dia tetap bersabar atas siksaan yang keras itu. Zubair tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi tersiksa, Zubair berkata, saya tidak akan kembali kepada kekufuran. Hijrah ke Habasyah. Siksaan demi siksaan terus dialami Zubair ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Zubair termasuk sahabat yang ikut hijrah, akan tetapi kecintaan Zubair kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar. Dia tidak bisa tinggal jauh dari Rasulullah. Akhirnya Zubair memilih untuk kembali ke kota Mekah agar bisa berdekatan lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia harus mengalami siksaan lagi. Bukti kecintaan Zubair. Lihatlah betapa besarnya kecintaan Zubair kepada Rasulullah. Dia rela berkorban demi menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah. Pada suatu hari, Zubair mendengar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diculik oleh kaum kafir. Mereka ingin membunuh Rasulullah. Zubair yang ketika itu masih muda pulang ke rumah dan mengambil sebilah pedang. Lalu dia keluar lagi rumahnya untuk mencari Rasulullah. Setiap orang yang melewati Zubair selalu menertawakannya. Orang-orang itu berkata, anak kecil ini membawa pedang, memangnya dia mau kemana? Zubair tidak memperhatikan omongan orang dan terus mencari Rasulullah. Akhirnya dia menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pinggiran kota Mekah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, ada apa dengan dirimu, wahai Zubair? Zubair berkata, saya mencari engkau. Rasulullah pun tersenyum dan mendoakan Zubair. Hijrah ke Madinah. Allah telah mengizinkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Seluruh sahabat pun langsung hijrah ke kota Madinah. Mereka berangkat berkelompok dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Mekah. Ada 3 orang dari sahabat Rasulullah yang hijrah secara terang-terangan. Mereka berjalan di hadapan orang-orang kafir dengan penuh keberanian. 3 orang itu adalah Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Zubair bin Awam. Kepahlawanan Zubair bin Awam. Zubair bukanlah seorang anak muda biasa, dia anak muda yang sangat berani. Zubair telah berjuang demi menegakkan Islam. Peperangan demi peperangan telah dia ikuti. Tidak ada satu musuh pun yang berhadapan dengan Zubair, melainkan musuh itu akan mati dengan pedang Zubair. Tubuh Zubair tidaklah mulus seperti orang pada umumnya. Tubuhnya banyak dipenuhi dengan luka bekas. Peperangan yang menunjukkan betapa besar keberanian Zubair dalam memerangi kaum kafir. Di pundak Zubair terdapat luka bekas tusukan pedang yang sangat dalam. Jika seseorang memasukkan jari-jarinya ke dalam luka itu, niscaya jari-jarinya akan masuk ke dalam luka itu. Subhanallah, begitu dalam luka Zubair itu. Di dada Zubair juga terdapat luka yang cukup besar, bekas anak panah. Luka itu membentuk lubang sebesar mata. Pada saat Perang Badar di tahun kedua Hijriah, Zubair menunjukkan kepahlawanannya dalam memerangi pasukan kafir. Zubair berjuang dan berjihad dengan penuh keberanian hingga dia banyak membunuh pasukan kafir. Di tengah-tengah pertempuran, Zubair bertemu dengan pamannya Naufal bin Huwailid, orang yang telah menyiksanya dengan begitu kejam. Tanpa banyak berpikir lagi, dia langsung menyerang pamannya dan berhasil membunuhnya. Pada saat Perang Badar, ada sebuah kejadian yang luar biasa. Kejadian ini menunjukkan kemuliaan Zubair di sisi Allah. Ketika perang berlangsung, Zubair memakai surban berwarna kuning yang terikat di kepalanya. Lalu Rasulullah mengatakan, saya melihat malaikat Jibril yang datang dan membantu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam memerangi kaum kafir. Jibril datang dengan memakai baju dan
sorban seperti sorban yang dipakai oleh Zubair bin Awam. Subhanallah, alangkah mulianya Zubair. Sungguh besar keberaniannya dan perjuangan Zubair hingga malaikat Jibril datang dengan memakai baju seperti baju Zubair. Ini adalah kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Zubair. Kemuliaan ini tidak diberikan kepada sahabat lainnya yang ikut dalam perang Badar. Pada waktu perang Uhud, perang kedua yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang dari pasukan kafir yang banyak membunuh para sahabat, dan dengan kekuatannya Rasulullah bersabda, "Bangunlah wahai Zubair, hadapi lelaki kafir itu dan bunuh dia." Zubair pun maju tanpa perasaan takut sedikit pun menghadapi lelaki kafir yang tangguh itu. Zubair melawannya dengan penuh keberanian dan berhasil membunuhnya. Ketika perang Uhud selesai, banyak para sahabat yang terluka, termasuk Rasulullah. Wajah beliau terluka dan 4 gigi geram beliau patah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut kalau pasukan kafir itu kembali dan menyerang umat Islam di Madinah. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat untuk kembali menghadang pasukan kafir agar mereka tidak menyerang Madinah. Padahal para sahabat ketika itu terluka parah, akan tetapi mereka tetap taat kepada Allah dan Rasulullah. Para sahabat menanti ajakan Rasulullah. Mereka keluar dari Madinah untuk menghadapi pasukan kafir walaupun mereka kelelahan dan dipenuhi luka. Allah memuji para sahabat ini karena ketaatan mereka dalam firman Allah yang artinya, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Sejak berusia 17 tahun, dia telah menunjukkan keberaniannya dalam memerangi pasukan kafir. Dalam setiap peperangan, Zubair meletakkan pedang dan tombaknya di atas pundaknya. Hal ini yang menjadikan musuh Islam selalu ketakutan setiap kali melihat Zubair. Ali bin Abi Thalib pernah memuji Zubair. Ali berkata, "Orang yang paling berani adalah Zubair. Dia telah berjihad membela Islam dan menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian." Seorang sahabat dan juga panglima perang yang bernama Amr bin As hendak memerangi pasukan Romawi yang menjajah negara Mesir. Akan tetapi pasukan Amr bin As hanya berjumlah 3.500 pasukan. Amr pun menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk meminta tambahan pasukan untuk memerangi Romawi. Akhirnya Umar mengirimkan tambahan pasukan kepada Amr bin As. Pasukan tambahan itu berjumlah 4.000 orang yang dipimpin oleh Zubair bin Awam. Ketika Zubair datang ke Mesir, dia melihat Amr dengan pasukannya sedang mengepung benteng Babylon. Zubair pun menaiki kudanya dan mengelilingi benteng itu. Lalu dia menempatkan pasukannya di sekitar benteng itu. Pengepungan itu berlangsung cukup lama. Akhirnya Zubair mengambil tangga dan menaiki benteng itu. Zubair berkata, "Aku bertakbir serbulah benteng ini." Zubair pun menaikinya dan sesampainya di atas benteng, Zubair bertakbir. Ketika pasukan Romawi mendengar takbir Zubair, mereka berlari ketakutan. Lihatlah bagaimana keberanian Zubair dalam melawan pasukan kafir. Zubair menaiki benteng musuh sendirian. Dia tidak takut mati, bahkan dia berharap agar dapat meninggal sebagai syahid. Keberanian Zubair inilah yang menjadikan lawan ketakutan sehingga Mesir ditaklukkan dengan mudah oleh pasukan Zubair bin Awam dan Amr bin As. Keutamaan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam termasuk salah satu dari 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah dalam sabdanya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga,
Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji Zubair bin Awam ketika beliau meminta para sahabat untuk melihat kondisi kaum Yahudi dari suku Quraidah. Zubair yang menawarkan diri untuk datang sendiri dengan kudanya ke perkampungan suku Quraidah. Ini dilakukan Zubair sebanyak 3 kali. Atas keberanian Zubair ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya dengan mengatakan, setiap nabi itu memiliki penolong dan penolongku adalah Zubair. Abu Hurairah bercerita, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gunung Hira. Tiba-tiba gunung itu bergerak seperti gempa bumi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, diamlah wahai Gunung Hira, jangan bergerak, karena di atasmu ada seorang nabi, yaitu Rasulullah, seorang siddiq, yaitu Abu Bakar, dan orang yang akan mati syahid. Abu Hurairah berkata, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Perhatikanlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Rasulullah telah memberitahu kita bahwa Zubair bin Awam akan meninggal sebagai syahid. Zubair masuk surga karena sudah mendapat jaminan dari Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah tentang kematian Zubair itu terjadi. Zubair terbunuh sebagai syahid, Umar bin Khattab terbunuh sebagai syahid, begitu juga Ali, Talha, dan Abdurrahman bin Auf. Semua itu adalah mukjizat Rasulullah. Zubair bin Awam wafat. Zubair bin Awam sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemberani yang telah berjuang membela dan menyebarkan Islam. Dia adalah sahabat yang telah dijamin masuk surga. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti benar. Zubair meninggal dunia sebagai seorang syahid pada bulan Rajab tahun 36 Hijriah. Zubair bin Awam dibunuh oleh seseorang bernama Umair bin Jurmuz. Zubair meninggal sebagai syahid pada usia 64 tahun. Berita kematian Zubair terdengar oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib juga mendengar berita itu. Ali dan para sahabat lainnya menangis ketika mendengar terbunuhnya Zubair. Ali dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis atas terbunuhnya Zubair, karena Zubair dibunuh dengan cara yang tidak benar. Sungguh mulia Zubair bin Awam di mata para sahabat. Pada suatu hari, pembunuh Zubair yang bernama Umair bin Jurmuz datang ingin bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali mendengar bahwa pembunuh Zubair datang ke rumahnya karena ingin bertemu dengannya, Ali berkata kepada penjaga pintu rumahnya, izinkan dia masuk, pembunuh Zubair ini akan masuk neraka. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi itu memiliki penolong dan penolongku adalah Zubair. Semoga Allah meridhai Zubair bin Awam. Marilah kita memohon kepada Allah agar kelak kita bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di surga. Itulah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta bagikan videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.